Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Sarasvati dengan NIM 235310774. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang pendekatan pembelajaran interaktif dan juga kontekstual. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran yang menekankan komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi tujuan dari pendekatan pembelajaran interaktif ini sendiri adalah agar siswa itu dituntut untuk berpikir, berdiskusi, dan menambah pemahaman bersama. Jadi dalam suatu proses pembelajaran, siswa tidak hanya menerima materi yang disampaikan oleh guru saja, tetapi mereka terlibat langsung dalam suatu proses pembelajaran seperti berdiskusi, tanya jawab, dan berpikir. Baiklah, untuk selanjutnya manfaat dari pendekatan pembelajaran interaktif. Yang pertama, itu ada meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa. Jadi, siswa tidak hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan materi dari guru, tetapi mereka secara langsung ikut terlibat melalui proses diskusi, tanya jawab, presentasi, dan kerja kelompok. Dengan demikian, mereka akan menjadi lebih aktif dan berani berbicara selama proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua, itu ada menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Artinya, suasana pembelajaran lebih hidup dengan menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif. Kemudian, siswa lebih terlibat dan hubungan antara guru dengan siswa itu menjadi semakin dekat dan komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga, itu adalah membantu menumbuhkan sikap toleransi dan juga empati. Jadi, dengan pendekatan pembelajaran interaktif, terjalin interaksi antara siswa dengan temannya. Dengan demikian, mereka secara langsung diajarkan untuk menghormati atau untuk menghargai sudut pandang dan juga pendapat dari orang lain. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran kontekstual. Jadi, pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana materinya disampaikan oleh guru dengan mengaitkannya materi tersebut berdasarkan pengalaman langsung atau situasi nyata yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, itu ada tujuan dari pendekatan pembelajaran kontekstual ini sendiri. Jadi, agar siswa itu mampu dalam memahami materi pembelajaran, bukan hanya sekedar teori atau sekedar pemahaman tentang materi tersebut, tetapi mereka juga mengalami atau berdasarkan dari pengalaman dan situasi yang telah pernah mereka alami secara langsung. Selanjutnya itu ada manfaat dari pendekatan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang pertama, itu ada membuat pelajaran lebih bermakna. Artinya, contextual teaching and learning menghubungkan materi pelajaran berdasarkan situasi nyata atau pengalaman langsung yang pernah dialami oleh siswa. Nah, jadi dari pengalaman tersebut, siswa menjadi lebih paham secara mendalam tentang materi yang disampaikan, dan mereka tidak mudah lupa dari materi yang telah dipaparkan oleh guru karena materi tersebut dihubungkan atau dikaitkan secara langsung oleh pengalaman yang telah mereka alami. Untuk selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi siswa diajak untuk menganalisis, kemudian mencari solusi, serta membuat kesimpulan sendiri dari situasi nyata tersebut. Proses ini mengembangkan kemampuan critical thinking dan juga
pemecahan suatu masalah. Untuk yang ketiga, itu ada mendorong kemandirian dan juga tanggung jawab siswa. Nah, jadi siswa itu mendorong kemandirian dan juga tanggung jawab karena siswa dituntut untuk mencari informasi, mencari solusi dari permasalahan dalam materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian mereka tidak hanya bergantung kepada guru dan lebih aktif dalam berpikir, bertanya, dan juga memecahkan masalah dalam suatu pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini pada hari ini kita akan belajar materi tentang alat terpuji, yaitu tentang jujur. Anak-anak, jadi yang dimaksud dengan jujur itu adalah dengan kita berkata sesuatu dengan sesuai faktanya, tidak membuat cerita, mengarang cerita, atau berdasarkan perkataan yang penuh dengan kebohongan. Nah, anak-anak, contoh dari perilaku jujur sendiri itu misalnya ketika kita pergi ke warung, ibu kita minta tolong, ibu kita pergi ke warung membeli sesuatu, kemudian ada kembaliannya, misalnya ada kembaliannya 2.000. Nah, itu kita harus mengembalikan uang tersebut kepada ibu kita, jangan kita malah menyimpannya atau membelinya jajan. Misalnya ibu kita menyuruh kita untuk membelikannya, maka kita akan membelikannya. Tapi jika ibu kita tidak menyuruh untuk menyimpan uang tersebut, kita harus mengembalikan kepada beliau bahwa kita berbelanja tadi itu ada uang lebihnya atau ada uang kembalian. Jadi untuk anak-anak, untuk kelompok 1, 2, dan 3, silakan untuk mendiskusikan tentang perilaku jujur kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi setelah kalian berdiskusi, maka silakan maju ke kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi anak-anak, mengapa jujur itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Saya. Ya, boleh yang Wiji. Karena jujur itu penting karena membantu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, membentuk kepribadian yang bermoral, menghindarkan kita dari masalah serta memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ya, benar. Nah, jadi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat? Saya. Jadi contohnya itu kita tidak menyantai ketika ujian. Terus kalau di rumah itu kalau kita disuruh pergi ke warung oleh orang tua, kalau ada kembaliannya itu dikembalikan, jangan disimpan. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kita. Jadi anak-anak, apa akibatnya jika kita suka berbohong atau sering berbohong? Saya. Ya, benar ya? Seorang yang sering berbohong dapat mengalami berbagai akibat negatif, baik secara pribadi maupun hubungannya dengan orang lain, seperti kehilangan kepercayaan, kebohongan merusak kepercayaan orang lain, cara berbohong tidak percaya lagi. Iya, jadi benar kalau misalnya kita suka berbohong atau sering berbohong, itu kita orang lain tidak akan percaya dengan kita dan kita sulit untuk mendapatkan teman. Jadi dari materi yang telah kita pelajari tentang perilaku jujur, apa nilai-nilai yang paling penting yang didapat oleh anak-anak? Nilai yang paling penting dari kejujuran adalah membangun kepercayaan. Karena kita jujur, jadinya orang itu percaya kepada kita. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak, mungkin itu tadi penjelasan materi tentang
perilaku terpuji, akhlak terpuji, yaitu tentang perilaku jujur. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar materi tentang zakat dan jenis-jenisnya. Jadi anak-anak, zakat itu merupakan sebagian dari harta yang kita miliki, baik itu berbentuk uang atau beras. Nah, itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Tujuannya adalah agar harta yang kita miliki itu berkah dan cara kita untuk membersihkan harta kita. Jadi harta yang kita miliki itu merupakan sebagian lagi itu merupakan milik orang lain, hak orang lain. Jadi tugas kita sebagai orang muslim itu harus mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Nah, ada dua jenis zakat ini, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini sendiri yaitu dikeluarkan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Jadi pada akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, jadi orang yang berhak menerima zakat itu bukanlah orang kaya atau orang yang berpunya, tapi orang yang berhak menerima zakat itu seperti fakir, miskin, fisabilillah. Jadi anak-anak, penting sekali untuk kita mengeluarkan dari sebagian harta yang kita miliki. Untuk selanjutnya itu ada zakat mal. Nah, zakat mal ini sendiri, misalnya orang tua kita memiliki harta yang sudah 1 tahun disimpan atau harta tersebut sudah sesuai. Jadi harta kita itu sudah sesuai dengan nisab, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi anak-anak, dari materi zakat yang telah Ibu jelaskan, apa kesimpulan dari pengertian zakat? Siapa yang mau menjelaskan? Saya. Ya, boleh. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan untuk setiap muslim. Ya, apabila telah mencapai syarat. Zakat adalah rukun Islam yang ditentukan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ya, jadi zakat adalah sebagian dari harta kita yang tujuannya untuk membersihkan dari harta kita. Harta kita itu kan sebagiannya itu ada hak milik orang lain. Jadi kita berhak mengeluarkan zakat dan nanti zakat tersebut akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat? Ya. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghamirin, fisabilillah, dan ibu sabil. Iya, benar sekali. Tepuk tangan Puji. Jadi anak-anak, di sini siapa yang pernah ikut berzakat atau ikut orang tuanya pergi ke masjid bayar zakat? Saya, Bu. Ya, Ira. Jadi waktu itu sebelum Hari Raya Idul Fitri, saya membayar zakat ke masjid dengan bapak saya, di mana zakatnya itu berbentuk beras. Jadi apa saja jenis zakat? Kan Ira tadi zakatnya waktu kapan, Ira? Waktu bulan puasa, Bu, pas Lebaran. Oh ya, berarti itu disebut zakat apa ya? Siapa yang wajib zakat? Zakat fitrah. Ya, satunya zakat apa lagi? Zakat bagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kapan membayarnya? Sebelum Lebaran. Kalau zakat mal? Kalau harta kita sudah mencukupi nisab. Oh, baik. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang materi zakat dan jenis-jenisnya. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari Ibu. Jika ada salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf.
kepada Allah, marilah kita bersama-sama mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.